Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang transformasi geometri, yaitu bagian translasi. Langsung saja, di sini untuk translasi yang pertama, kita buat vektornya terlebih dahulu. Kita buat di sini di kuadran 3, di sini ke sini. Setelah itu, kita pilih, kita blok untuk objek yang ingin ditranslasi. Seperti ini. Setelah itu, kita pilih translasi di bawah untuk translasi objek oleh, dan kita klik di bagian vektor yang telah kita buat. Nah, dia akan muncul di sini. Itu untuk translasi yang pertama. Terus setelah itu sama seperti yang sebelumnya, kita buat vektor baru lagi di sini. Nah, yang di sini di lines, kita buat vektor sekarang menghadap ke kanan. Nah, setelah itu kita blok lagi objek yang akan ditranslasikan. Blok. Setelah itu kita pilih di bagian transform, di translasi objek oleh, dan kita klik di bagian vektor yang telah kita buat. Nah, dia akan muncul di bagian kanan atas. Nah, itu kita lanjut ke yang ketiga. Kita hapus dulu semuanya. Kita sama buat vektor, tapi sekarang menghadap ke arah bawah kanan. Kita ke arah sini. Set. Setelah itu kita blok lagi. Cara-caranya sama seperti yang tadi. Setelah itu kita translasikan objek oleh. Nah, dia akan muncul di bawah. Nah, sama yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu kita buat untuk vektornya menghadap ke kiri, bawah, ke kuadran 3. Ini kita buat vektornya ke bawah. Setelah itu kita blok objek yang akan ditranslasikan, dan kita pilih di bagian transform, translasi objek oleh, kita klik di bagian vektor yang akan kita buat. Nah, dia akan muncul di bagian kiri bawah seperti ini. Dia pindah di kiri bawah. Nah, seperti itu untuk translasi objek. Saya akan menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi. Langsung saja. Yang pertama adalah refleksi terhadap titik O. Kita buat titik dulu. Titik O di sini. Lalu kita refleksi terhadap titik O, kita blok dulu. Setelah itu baru refleksi pada titik, dan kita tekan titik O. Nah, ini akan menghasilkan main X dan main Y. Ini akan menghasilkan main X dan main Y. Selanjutnya, kita akan merefleksikan terhadap titik P sembarang. Kita membuat titik dulu. Misal 2,4. Kita akan merefleksikan berarti ini dengan titik 2,4. Pertama kita blok, lalu refleksi terhadap titik, dan nah, ini akan menghasilkan seperti ini. Ya. Selanjutnya refleksi terhadap titik sumbu X. Nah, pertama kita blok dulu yang akan direfleksi, lalu refleksi terhadap garis dan tekan sumbu X. Ini akan menghasilkan X min Y. Dan yang terakhir adalah refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Jadi kita buat vektor sumbu Y sama dengan min X dulu. Seperti ini. Lalu setelah membuat vektor, kita refleksikan seperti tadi. Kita blok dulu, baru refleksi terhadap garis. Sudah. Oke, saya kali ini akan menjelaskan transformasi geometri dengan metode rotasi. Nah, jadi yang pertama kita rotasi dengan pusat titik 00 dan sudutnya 90 derajat. Yang pertama kita klik objek dulu, titik baru dulu, klik, dan pusat ke 0,0. Jika sudah, lalu pilih objek. Kita pilih rotasi ini, lalu kita pilih objek yang ingin dirotasikan. Jika sudah, kita pencet titik 0,0 dan kita ke arah 90 derajat. Oke, nah, jadinya seperti ini. Lalu yang kedua, pilih objek lagi,
yang awal, lalu kita pencet lagi titik ke 0,0 dan kita ubah menjadi 180 derajat. Jadinya seperti ini. Nah, yang kedua seperti yang dicontohkan, kita pilih titik yang berbeda. Kita di sini milih ke 12 dan 12,10. Nah, ini pusat titiknya. Lalu kita pilih ke rotasi lagi. Lalu pilih objek. Lalu kita klik di sini 12,10. Lalu kita ke 90 derajat. Jadinya di sebelah sini. Lalu yang kedua, kita pilih ini lagi dan ke sini. Sarah jarum jam. Lalu kita 90 derajat lagi, akan tetapi di sini ada yang berbeda, yaitu searah jarum jam. Kita klik dan kita oke. Jadinya pusat yang kedua ada di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi bagian dilatasi. Untuk pertama, kita akan menentukan titiknya terlebih dahulu, yaitu titik 0,0 di sini. Kemudian kita pilih objek. Langsung saja kita mendilatasikan dengan faktor 2 ini. Terus kita akan menentukan terlebih dahulu titik baru yang akan digunakan, dan titik 0,0. Kemudian pilih objek, lalu ke bagian dilatasi. Kemudian pilih titik pusat yang akan digunakan dan masukkan faktor yang akan digunakan, yaitu min per 3. Enter. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari dilatasi yang dilakukan. Nah, untuk tahap pertama kita menentukan titik baru yang akan digunakan, yakni pada 10,-10 di sini. Kemudian pilih objek. Nah, langsung saja ke bagian dilatasi. Dengan faktor, langsung saja pilih titiknya dengan faktor skala min 2. Pilih oke. Di sini bisa dilihat hasilnya. Tahap pertama ya ini menentukan titik baru. Di sini kita akan pakai 10,-10 itu di sini. Kemudian pilih objek, lalu ke bagian dilatasi, lalu pilih titik pusatnya dengan faktor skala 1/2. Nah, bisa dilihat ini hasilnya.